Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembuatan buku menggunakan metode perfect binding. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Krisnayadi. Kemudian ada Andin Dwi Putri Sulistyo, ada Alfian Mubarak, ada Maura Rizky Barkah, dan juga Gabriela Febrina. Kami dari kelas GR2B. Oke. Selanjutnya, yang melatar belakangi daripada pembuatan buku ini adalah akan dibacakan oleh Gabriela. Kepada Gabriela dipersilakan. Latar belakang. Saat ini telah dikenal berbagai macam metode penjilitan pada buku, seperti perfect binding, saddle stitching, jilid benang, dan lainnya. Masing-masing metode penjilitan memiliki karakteristik dan keistimewaannya masing-masing, baik secara fungsional maupun keindahannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pembuatan buku menggunakan metode penjilitan perfect binding untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Endang Yuniarti, MT, yaitu metode penjilitan ini adalah salah satu jenis penyelesaian cetak pada tahap pasca cetak. Definisi dari buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan ataupun kosong. Definisi di perfect binding, yaitu metode perfect binding merupakan penjilitan dengan menggunakan lem panas. Salah satu sisi lembaran kertas yang akan dijadikan buku disayat dengan pisau, agar celah lem dapat masuk untuk merekatkan antar lembaran kertas. Contoh pengaplikasian dari perfect binding adalah buku laporan, skripsi, novel, buku tahunan, dan sebagainya. Selanjutnya ada rumusan masalah akan dibahas oleh Maura Rizky Barkah. Padanya dipersilakan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana desain produk buku yang akan dibuat. Yang kedua, bagaimana proses planning dalam pembuatan buku. Yang ketiga, bagaimana facility planning akan digunakan selama pembuatan buku. Yang keempat, bagaimana production planning yang akan berlangsung dalam pembuatan buku. Dan yang terakhir adalah bagaimana procurement dalam pembuatan buku. Selanjutnya ada tujuan dan batasan praktek akan dibacakan oleh Alfian. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada tujuan dan batasan praktek. Yang pertama tujuan. Yang pertama untuk mengetahui desain buku yang akan dibuat. Yang B, mengetahui proses planning pembuatan buku yang akan dibuat. Yang C, mengetahui facility planning yang akan digunakan dalam pembuatan buku. D, mengetahui production planning dalam pembuatan buku. E, mengatur procurement yang harus disiapkan dalam pembuatan buku. Batasan praktek. Dikerjakan di kediaman masing-masing oleh anggota kelompok. Yang B, proses penjilidan metode perfect binding dilakukan secara manual. Oke, baik, itu adalah tujuan dan batasan praktek. Selanjutnya ada produk desain akan disampaikan. Produk desain. Selanjutnya, dalam pembuatan buku ini, kami hanya menggunakan kertas kosong tanpa ada cetakan di dalamnya. Berikut desain dari buku yang kami buat. Yang pertama, ukuran buku atau kertas yaitu 100 x 150 mm. Yang kedua, kertas isi. Material dari kertas isi adalah kertas HVS. Yang ketiga, sampul menggunakan kertas buffalo, penjilidan dengan cara tumpuk, perfect binding, jumlah halaman 20, oplah sebanyak 10 buku, dengan pembagian 2 buku per orangnya.
Selanjutnya ada proses planning yang akan disampaikan oleh Andini. Proses planning. Proses planning perlu dibuat agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dengan waktu pengerjaan yang efisien. Berikut ini kami gambarkan peta kerja dari proses planning yang kami lakukan. Pertama, mulai, kemudian menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya menentukan arah serat kertas, kemudian pembuatan imposisi, lalu dilanjutkan dengan memotong kertas isi dan kertas sampul. Lalu kita lihat dulu hasil potongannya sesuai atau tidak. Kalau nggak sesuai, terus hasil potongannya terlalu kecil, nantinya kertas tersebut jadi waste. Tapi kalau terlalu besar, kertas dirapikan lagi sehingga masuk ke proses selanjutnya, yaitu lipat tumpukan kertas isi sesuai tanda lipat. Kemudian pemberian smart marks, terus tumpuk kertas isi sesuai smart marks, lalu staples tumpukan kertas isi, kemudian beri lem pada punggung buku, tumpukan kertas isi, kemudian gabungkan kertas sampul dan kertas isi, lalu rapikan hasil pengeleman, kemudian tunggu hingga lem mengering, setelah itu pengecekan kembali, setelah itu baru prosesnya selesai. Baik, selanjutnya ada facility planning akan disampaikan oleh Nora. Kepadanya dipersilakan. Facility planning, fasilitas yang kami gunakan dalam pembuatan buku ini sangat sederhana karena dilakukan secara manual. Berikut fasilitas yang akan kami gunakan dalam pembuatan buku ini, yaitu cutter, gunting, staples, penggaris, pensil, penghapus, lem, stabilo, dan pita. Selanjutnya ada production planning akan dijelaskan kembali oleh Andini. Padanya dipersilakan. Pada pembuatan buku ini, kami menggunakan kertas HVS sebagai kertas isi dan kertas buffalo sebagai kertas sampul dengan ukuran akhir produk yaitu 100 x 150 mm dengan metode perfect binding. Berikut perencanaan produksi dari buku yang kami buat. Pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian diletakkan secara rapi dengan sejajar agar memudahkan pengambilan dan peletakan kembali selama proses produksi. Kemudian menentukan arah serat. Untuk menghasilkan kualitas buku yang bagus, kami menyesuaikan arah serat dengan lipatan pada buku. Selanjutnya, pengimposisian kertas isi dan sampul. Berikut imposisi buku yang kami buat. Untuk kertas sampul, ukuran awalnya itu 330 mm dikali 203 mm. Dari satu kertas buffalo ini kita dapat 2 sampul dengan ukuran 150 mm dikali 203 mm. Di tengah-tengahnya kita kasih jarak 3 mm untuk punggung bukunya. Dari sini kita dapat waste sebanyak 13,35%. Kemudian waste kertas isinya ini posisinya ukuran awalnya 297 mm dikali 210 mm. Dari satu kertas HVS ini kita dapat 2 lembar kertas berukuran 150 mm dikali 100 mm dengan waste yang dihasilkan sebesar 51%. Langkah selanjutnya itu potong kertas isi dan kertas sampul sesuai imposisi yang telah dibuat. Jika kertasnya terlalu besar, dapat dilakukan perapihan sesuai ukuran yang diinginkan. Tapi kalau kertas tersebut ukurannya terlalu kecil, maka kertas tersebut jadi waste karena udah gagal. Selanjutnya, lipat tumpukan kertas isi yang telah dipotong sesuai tanda lipatnya. Kemudian pemberian smart marks pada kertas isi di tiap punggung kertas. Lalu tumpuk 10 lembar kertas atau sebanyak 20 halaman kertas yang telah diberi smart marks tadi. Satu buku itu memiliki 5 smart marks. Kemudian rapikan tumpukan kertas, lalu di staples. Setelah di staples, oleskan lem pada punggung hingga sisi buku secukupnya. Lalu gabungkan kertas sampul dengan tumpukan kertas isi. Bagian punggung buku diletakkan pada garis yang telah dibuat pada kertas sampul agar hasilnya bagus dan rapi. Kemudian rapikan kertas isi dan kertas sampul menggunakan penggaris supaya tidak ada gelembung di antara kertas isi dan kertas sampul. Lalu bagian yang sudah dilem tadi ditahan-tahan agar keduanya menempel dengan baik. Setelah sudah dilem,
tunggu selama kurang lebih 5 menit hingga lem benar-benar mengering. Kalau sudah mengering, pengecekan buku dapat dilakukan untuk memastikan produknya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu langkah terakhir sebelum bukunya didistribusikan, kami akan mengemas buku tersebut menggunakan pita secara diikat. Nah, berikut prosedur dari pembuatan buku ini. Ya, tadi adalah video pembuatan buku. Kemudian selanjutnya ada procurement akan disampaikan oleh Maura. Kepada Maura dipersilakan. Procurement digunakan untuk menekan biaya sekecil mungkin sehingga akan didapat keuntungan semaksimal mungkin. Berikut daftar procurement dalam pembuatan buku ini. Yang pertama ada kelas HVS A4,
50 lembar yang setiap lembarnya seharga Rp250. Lalu kertas Buffalo 5 lembar yang per lembarnya Rp500, Lemvox 30 gram Rp500, isi kawas staples Rp10, jasa potong per menitnya Rp175 dikali 18 menit, lalu jasa binding Rp150 dikali 26 menit, dan pita pembungkus 90 cm Rp40. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk 10 bukunya adalah Rp22.600. Dengan begini, kami akan menghargai satu buku seharga Rp2.500 sehingga keuntungan yang kami dapatkan per bukunya kurang lebih 10% dari biaya yang dikeluarkan. Masalah dan juga saran. Masalah yang kami dapat yaitu yang pertama, alat potong manual berupa cutter dan gunting kurang memadai sehingga hasil potong buku kami kurang rapi. Yang kedua yaitu proses pengeleman secara manual menyebabkan hasilnya kurang bagus dan kurang rapi. Yang ketiga yaitu proses pembuatan buku secara manual memakan waktu lebih lama karena alat yang digunakan tidak memadai. Yang terakhir yaitu pekerjaan individu jarak jauh menyebabkan sulitnya komunikasi antar anggota kelompok dalam pembuatan buku ini. Untuk sarannya, pada praktikum ini kami menyarankan untuk memotong kertas secara perlahan, supaya potongan yang dihasilkan lebih rapi dan berikan juga sisi lipatan pada punggung buku, supaya lipatan punggung buku lebih rapi. Lakukan setiap langkah secara perlahan dan hati-hati, agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada kesimpulan daripada pembuatan buku menggunakan metode perfect binding akan disampaikan oleh Gabriela. Padanya dipersilakan. Kesimpulan. Pada kegiatan pembuatan buku ini menggunakan kertas HVS sebagai kertas isi dan juga kertas Buffalo sebagai kertas sampul dengan ukuran 100 x 150 mm. Opla dari pembuatan buku ini sebanyak 2 buku per orangnya dan dilakukan secara manual di kediaman masing-masing. Metode penjilitan yang digunakan adalah tumpuk dan juga perfect binding dengan waktu pemotongan selama 18 menit dan proses binding selama 26 menit. Kemudian hasil akhir dari buku yang kami buat akan kami ikat menggunakan pita untuk didistribusikan. Baik, terima kasih kepada Andini, Alfian, Maura, dan juga Gabriela yang sudah menyampaikan tentang metode pembuatan buku dengan cara perfect binding. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.